Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Kita bersyukur bersua kembali di hari Sabtu terakhir bulan suci Ramadan tahun 2024 ini. Pada pertemuan kita pagi ini kita akan meneruskan surat Al-Maidah. Kita masuk sekarang pada ayat 71 sampai 75. 71 sampai 75. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaca mushafnya, silakan buka surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayatnya 71 sampai 75. Karena belum ada. Ini ada Ustadz kita yang ternyata. Bersama kita ada Ustadz Wahidin Wahid. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 71 sampai 75. Baiklah, kita masuk ke screen dan silakan kepada Ustadz kita, Ustadz Wahidin Wahid. Fadhil Ustadz. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad wa ya Muhammad wa wajjal faraj. Kita langsung aja Ibu Bapak ya. Ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا وحسبوا ألا تكون فتنة ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم ثم تاب الله عليهم وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إنه من يشرك بالله وحرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار وما لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والله والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام كانا يأكلان انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون
unzur kaifa nubayyinu ayat Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul Allahumma Allahumma salli wa salli wa sallim sallim wa wa zid sallim wa barik ala ala rasulillah Rasulillah wa alihil athar ala 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 rasulillah wa wa alihil alihil athar. Allahumma salli ala Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad wa Muhammad. ala Muhammad. Bapak, Ibu-Ibu, kita semuanya mengaturkan terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Wahidin B. Wahid, yang telah memandu kita membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 71-75. Semoga dengan setiap huruf yang beliau bacakan kepada kita menjadi wasilah bagi beliau untuk nanti di akhirat mendapatkan syafaat ketika tidak ada lagi pertolongan dan perlindungan kecuali pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu yang ikut membaca Al-Quran, semoga dengan membaca tadi Al-Quran, Allah berikan kebaikan dalam kehidupannya, lahir dan batin. Kita teruskan surat Al-Maidah kita. Al-Maidah adalah surat yang kelima, artinya hidangan. Turunnya surat ini adalah di Madinah, di Yasrib, kemudian disebutlah dengan surat Madaniyah, dan sebagian besar mufassir berpendapat bahwa surat ini merupakan surat terakhir yang turun kepada Nabi. Terakhir kita sudah sampai pada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Sungguh kami telah mengambil misak, perjanjian Bani Israel kepada Bani Israel. Jadi ada misak, dan ini kita sudah ketemu berkali-kali kata-kata misak ini. Jadi untuk Bani Israel kembali bisa menjadikan kitab suci sebagai pedomannya, maka Allah mengambil dari mereka misak, perjanjian. Jadi misak ke Bani Israel. Warsalna, dan kami utus ilaihim kepada mereka rasul-rasul. Jadi diutus kepada mereka di Bani Israel rasul-rasul. Mayoritas rasul yang diceritakan dalam Al-Quran setelah Nabi Ibrahim ke sini adalah dari keturunannya Nabi Ibrahim melalui Ishak, dan itu nanti menjadi Bani Israel melalui Nabi Yakub. Nabi-nabi setelah itu adalah dari kalangan mereka. Tapi kenapa mereka tidak mengalami perubahan yang signifikan dari sisi peran spiritual mereka secara global, memandu, menuntun manusia untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhannya dan di hadapan manusia. Kalau kita bicara sekarang Yahudi, bayangan kita itu adalah pengusaha besar, pebisnis, mengatur semua kehidupan di dunia. Jadi seakan-akan bayangan kita Yahudi adalah pebisnis saja. Padahal aslinya kan mereka adalah anak-anak Nabi. Mereka harusnya menjadi pelanjut risalah kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama tauhid, agama disebut dengan millah Ibrahim. Kullama ja'ahum rasulun, tiap kali datang kepada mereka rasul. Setiap kali datang kepada mereka seorang rasul, bima la tahwa anfusuhum, dengan tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, atau setiap kali datang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi hawa nafsu di sini, di setiap kali datang rasul kepada mereka yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka fariqan kadzabu, sebagian mereka dustakan, wa fariqan yaqtulun. Jadi ada yang mereka dustakan dan ada yang mereka bunuh. Di antara mereka dustakan adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi ini adalah menjelaskan kepada kita bahwa ada semacam mental kolektif yang tidak bagus di sana,
Dan itu sebetulnya muncul dari semacam rasa kalau dirinya adalah anak-anak Nabi. Jadi perasaan seperti inilah yang kemudian dikhawatirkan justru oleh kitab suci, karena merasa mendapatkan posisi strata tertentu, lalu kemudian merasa bisa berbuat semaunya saja. Padahal justru Allah mengutus Nabi dan Rasul, dan keturunan-keturunan mereka yang suci harusnya untuk meneruskan risalah kenabian tersebut untuk kemaslahatan dan keberkahan bagi seluruh manusia. Nah, kalau ini tidak dilakukan, itulah tadi, menjadilah masalah, menjadilah petaka. Kita lihat misalnya di dalam surat ini, ya. Ini surat Al-Anfal, ya. Surat Al-Anfal. Jadi kalau kita lihat tadi dulu sini, ini masih ayat 70 ya. Jadi ini masih 70. Terakhir kita bahas ya. Karena kita pindah ke 71 dulu ya. Ini adalah simbol anak sapi, karena nanti setelah mereka, intinya anak sapi itu sebetulnya adalah simbol saja bahwa mereka itu menyembah benda-benda. Padahal agama Samawi datang kan justru untuk memberikan nilai bahwa benda-benda itu statusnya berubah, tidak tetap, dan karenanya tidak bisa dijadikan sebagai pegangan apalagi di pertuhan. Nah, sehingga kemudian mereka bebas melakukan kejahatan. Tapi apakah mereka bisa lolos dari kejahatan itu? Allah mengatakan begini. Wahasibu, dan mereka menyangka, mengira, Allah takuna fitnatun, bahwa, jadi mereka menyangka, kata-kata yasabuna di sini mereka ya. Mereka menyangka tadi Bani Israel di atas, yang kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, nabinya mereka dustakan atau bahkan mereka bunuh. Itu kan kejahatan yang luar biasa, membunuh nabi. Dan kita tahu nabi itu tidak pernah bersalah. Tapi tentu kalau Bani Israel yang membunuhnya, pasti nabinya pasti salah. Kenapa? Karena mereka tidak penting benar perkataan, yang penting diulang-ulangi. Pasti dia mengatakan itu Rasul itu yang salah. Kenapa mau mengganggu kami, merubah keyakinan kami? Akhirnya kemudian karena diulangi, direproduksi terus-menerus, akhirnya nabinya lah yang salah oleh opini publik. Sama dengan sekarang, kaitannya dengan Hamas dan Palestina. Jadi wahasibu, mereka menyangka mereka bisa berbuat semena-mena begitu saja di muka bumi ini. Allah takuna fitnatun, bahwa perbuatan mereka itu tidak menimbulkan masalah bagi mereka sendiri. Fitnah itu pada akhirnya kembali menimpa diri mereka sendiri. Jadi wahasibu Allah takuna fitnatun. Ya, mereka menyangka bahwa mereka dengan perbuatan seperti tadi, membunuh nabi-nabi dan mengingkarinya, ya berlalu begitu saja, tidak terjadi apa-apa. Sehingga kemudian fa'amu, mereka bersikap buta. Kata buta di sini tidak mau tahu, ya, tidak melihat realitas. Persis seperti Israel sekarang, dia tidak melihat ada orang kelaparan, ada orang menderita, pokoknya dia tidak mau tahu. Bahkan kemarin itu rombongan petugas bantuan dari PBB dia tembakin juga, ya. Jadi tembakin membabi buta seperti itu. Ya, persoalan nanti dia disebut salah, ya dia hanya sekedar mengatakan itu karena bukan dia salah. Dia salah pencet tombol, kata dia salah pencet tombol, gitu. Dan ini diulang-ulangi terus-menerus sehingga mereka tidak pernah salah. Ya, jadi ini sudah dengan gaslighting. Jadi selalu mengulang-ulangi. Pokoknya dia tidak boleh salah. Sebagaimana misalnya prajurit sampai sekarang yang meninggal di Gaza baru cuma 200 orang. Tidak mau melihat fakta sesungguhnya. Kenapa? Karena bagi mereka bagaimanapun palsunya sesuatu kalau diulang-ulangi menjadi benar. Ini disebut dengan menjadi buta. Ya, jadi buta itu tidak mau melihat faktanya. Bukan faktanya yang penting, tetapi kata-kata kalimat yang dipelihara. Kata-kata kalimat yang dipelihara, maka dia akan menjadi kebenaran, walaupun tidak sesuai dengan faktanya. Wasamu, dan mereka menjadi tuli, tidak mendengarkan lagi masukan. Cobalah lihat Bani Israel sekarang di Timur Tengah, apa mendengarkan masukan? Ya. Masukan dari manapun tidak ada yang mau didengarkan. Apalagi dia tahu persis kalau didukung oleh Amerika dan negara-negara Barat. Karena sebetulnya kalau kita mau melakukan penilaian lebih dalam, ini adalah perang salib selanjutnya sebetulnya. Karena ingat, perang salib sebelumnya itu ada 78 kali, dan selalu kebanyakan mereka gagal. Tidak bisa mengambil kembali Yerusalem itu. Akhirnya kemudian setelah sekarang dinasti Islam sudah runtuh, yaitu dinasti Turki Utsmaniyah kalah dalam Perang Dunia Pertama, ya udah sekarang saatnya lagi kembali masuk.
Ya, kalau dulu mereka murni hanya menggunakan salib, mereka sekarang menggunakan Yahudi Ortodoks. Ya, jadi mereka tidak mau melihat, tidak mau juga mendengarkan keluhan, mendengarkan tangisan anak-anak, dia tidak mendengar. Ya. Dan itu sudah ditutup. Artinya apa? Sudah menjadi semacam doktrin yang diterima secara dogmatik bahwa selain mereka ya tidak apa-apa dibunuh, tidak apa-apa mati. Anak-anak pun begitu. Kalau selama bukan anak-anak mereka, ya tidak apa-apa. Mereka ribut kalau anak-anak mereka yang dibunuh. Ya, kalau anak-anak orang Palestina tidak perlu ribut. Ya. Kenapa? Karena itu tadi menjadi tuli. Tuli terhadap apa? Tuli terhadap hati nuraninya sendiri. Jadi fahamu mereka menjadi buta, tidak melihat hati nuraninya, tidak melihat realitas yang ada di lapangan. Wasamu, dan mereka menjadi tuli terhadap hati nuraninya, sehingga suara-suara yang keluar dari hati nuraninya tidak pernah bisa mereka dengarkan, karena begitu muncul langsung dihancurkan, langsung disekap. Summa taballahu alaihim. Tetapi setelah kejadian itu, kemudian mereka dapat musibah, mereka kembali lagi bertaubat. Ya, bertaubat. Artinya bertaubat. Ya, siapa yang bertaubat? Yaitu generasi berikutnya. Setelah generasi berikutnya ini berterus lagi, punya anak lagi, muncul lagi, kembali lagi, kumat lagi seperti semula. Jadi summa taballah, kemudian Allah menerima taubat mereka alaihim. Ya. Allah menerima taubat mereka. Nah, tetapi ini muncul lagi setelah taubat. Jadi misalnya sekarang orang tuanya. Nanti kemudian lama-kelamaan generasi berikutnya sedikit lebih realistik. Tapi nanti berikutnya lagi, setelah menjauh dari peristiwa pertama tadi kejahatan, lalu kemudian muncul lagi summa amu. Kemudian kembali lagi ya. Kembali lagi seperti di sini sebelumnya nih. Ya, kembali lagi ke sini. Kembali lagi samu lagi nih, kembali lagi samu ya. Kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi. Ya, jadi sama. Ya, kenapa jemaah sekalian? Karena mereka beragama bukan berdasarkan kitab suci, tapi berdasarkan hawa nafsunya. Jadi ini bukan hanya teguran kepada Bani Israel, tapi kita semuanya. Jangan sampai kita belajar kitab suci hanya kita terima kalau sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan pendapat kita, bukan berdasarkan kebenaran Al-Quran. Jadi summa amu wasammu kathirun minhum. Jadi kemudian mereka membuta lagi, menjadi tuli lagi. Kata-kata kasirun minum artinya tambah banyak. Ya, jadi tambah banyak mereka buta. Jadi kasirun di sini tambah banyak mereka mengalami hal seperti itu. Wallahu basirun bima ya'malun. Tapi ingat, Allah itu tidak pernah tidur. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Tidak pernah kena ngantuk dan tidak pernah tidur. Sehingga apa yang terjadi pada Allah? Ini. Basirun bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka tidak bisa luput, dan Allah menyusun juga rencana untuk mereka. Telah di sini surat Al-Anfal. Ya. Jadi sejalan dengan tadi bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan itu tidak akan berlalu begitu saja. Wala yahsabanna alladziina kafaru. Dan janganlah orang-orang yang kafir itu menyangka. La yahsabanna alladziina kafaru, janganlah orang kafir itu mengira. Sabaku, mereka akan berlalu begitu saja. Sabaku itu berlalu. Kata-kata sabaka musabaka itu berlomba-lomba. Jadi berlomba-lomba untuk pergi ke depan, maju. Jadi sabaka itu berlalu, lepas. Ya. Jadi janganlah orang-orang kafaru. Kepada siapa tadi? Kepada Nabi dan kitab sucinya. Janganlah mereka menyangka bahwa orang-orang kafaru tertutup hatinya terhadap kebenaran itu sabaku. Mereka bisa pergi atau berlalu begitu saja dalam kehidupan dunia ini. Innahum la yu'jizun. Karena sungguhnya mereka itu tidak bisa mengalahkan Tuhan. Jangankan mengalahkan Tuhan, mengalahkan hukum alam saya tidak bisa. Ya. Jadi sebab itu ini berlaku bagi siapa saja yang punya keingkaran, ketertutupan terhadap ajaran Tuhan. Allah berlaku padanya juga. Berlaku juga kalimat Allah ini kepadanya, yaitu la yahsabanna alladziina kafaru sabaku. Janganlah orang-orang yang menutup hatinya terhadap kebenaran itu menyangka bahwa mereka bisa pergi begitu saja tanpa harus ada hukuman atasnya. Ingat, kemana saja dia pergi, tidak akan mungkin merusak
mekanisme alam semesta ini. Bisa terjadi kerusakan lingkungan tapi di muka bumi. Tapi terjadi di planet lain tidak mungkin. Kenapa? Innahum la yujizun. Karena sungguhnya mereka tidak mungkin mengalahkan atau melemahkan hukum Tuhan. Ayat berikutnya adalah kembali kepada Nabi Isa. Ini adalah ilustrasi tentang Nabi Isa. Laqad kafara alladziina qalu, dan sungguh kafaru. Kafara itu menolak. Ini kata kerja juga ya. Ini adalah fi'il ya. Jadi laqad kafara alladziina, sungguh orang-orang yang berkata. Jadi maksudnya sungguh kafara itu menutup dirilah. Terhijablah hatinya dari kebenaran sejati orang-orang yang berkata, Inna Allah, sesungguhnya Allah itu, Allah adalah Al-Masih ibn Maryam. Allah itu adalah Al-Masih ibn Maryam. Nabi Isa. Ya, jadi katakan, kalau dikatakan, mereka kan tidak pernah menganggap Allah sebagai Nabi Isa. Ya, tapi kalau dikatakan bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kan sama sebetulnya. Kita sudah terangkan bahwa kalau anak, ya pasti sama orang tuanya. Beda dengan ciptaan. Kalau ciptaan tidak mungkin sama penciptanya. Meja dibuat oleh tukang meja. Bagaimanapun bagusnya mejanya, tidak mungkin setara dengan penciptanya. Kenapa? Karena pembuat meja itu bisa membuat meja yang banyak. Tapi meja tidak pernah bisa membuat bahkan dirinya sendiri. Jadi bagaimana bisa dikatakan sama? Hierarkinya berbeda. Dan kalau dikatakan anak, semua yang dilakukan orang tua sekarang nanti akan dilakukan oleh anak. Yang kita sebut sekarang orang tua dan anak, nanti kemudian yang orang tua itu akan pergi untuk selamanya, dan yang anak menjadi dewasa. Jadi seperti itu. Jadi oleh sebab itulah, laqad kafara alladziina qalu, telah kafaru, ingkarlah orang-orang yang berkata, Innallahu al-Masih ibn Maryam. Bahwa Allah itu adalah Al-Masih ibn Maryam. Ya. Jadi Tuhan Allah, kemudian Tuhan Allah, dan Tuhan Yesus misalnya. Kalau dia mengatakan itu, berarti telah kafaru. Ya. Wa qala al-Masih, padahal Al-Masih sendiri telah berkata, inilah dikutip dalam Al-Quran, kata-kata Al-Masih, kata-kata Nabi Isa. Apa katanya? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ya'budullaha, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum. Jadi dia katakan sembahlah, ini menggunakan kata budu. Sembahlah Allah, ya. Rabbi wa Rabbakum. Ya. Jadi Nabi Isa sendiri berkata kepada pengikut-pengikutnya, yaitu Bani Israel, wahai Bani Israel, ya'budullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya. Innahu may yusyrik billah, sungguhnya siapa saja yang syirik kepada Allah, mempersekutukan Tuhan, termasuk mempersekutukan Tuhan dengan nabinya, rasulnya, faqad harramallahu alaihi jannah. Jadi ini tegas. Siapa yang persekutukan Allah, yusyrik billah, terutama kembali ke atas ini, yaitu alladzina qalu innallahu wal masih ibnu Maryam, itu namanya syirik kepada Allah. Dan siapa yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah. Allah mengharamkan baginya surga. Siapa saja yang syirik sampai meninggal tentunya. Jadi may yusyrik billah, faqad haram, maka sungguh Allah mengharamkan baginya. Faqad haramallahu alaihi, atasnya al-jannah, surga. Jadi haram surga baginya. Nah, kalau haram surga, tempatnya cuma di neraka. Karena kan akhirat cuma dua, surga atau neraka. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah api neraka, penderitaan. Wa ma lizzalimin min ansar, dan kalau mereka itu masuk neraka, bukan berarti Allah menzalimi mereka. Ya. Tetapi mereka yang menzalimi dirinya sendiri, dan karena mereka menzalimi dirinya sendiri, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Wa ma lizzalimin min ansar, bagi orang yang menzalimi dirinya, maka tidak ada penolong baginya. Jadi kata-kata ini penolong kapan? Terutama nanti di akhirat. Namanya pemberian pertolongan atau syafaat, ketika pada saat itu tidak ada lagi perlindungan, dan tidak ada lagi pertolongan selain daripada perlindungan dan pertolongan Allah SWT. Jadi wa ma'ali zalim min ansar. Jadi tidak ada penolong bagi orang-orang zalim nanti di sana. Ya. Ini kita lihat surat At-Taubah. Ya. Ayatnya kita baca dari 30. Ya. Wa qalatil yahudu
dan orang Yahudi itu berkata, Uzair ibnullah. Uzair itu adalah putra Tuhan. Jadi pernah ya orang Yahudi itu mempunyai doktrin bahwa Uzair itu adalah putra Tuhan. Waqalatin Nasara, sementara Nasrani berkata Al-Masih ibnu Maryam. Jadi Yahudi berkata Uzair salah satu nabi, Uzair ibnullah, sedangkan Nasrani berkata Al-Masih ibnullah. Ya, jadi karena saking hormatnya kepada Uzair, saking hormatnya kepada Al-Masih, maka kemudian mereka mempertuhankannya. Dan itu artinya apa? Memberikan apresiasi keluar atau lepas daripada kapasitas mereka. Ya, mereka tidak mungkin jadi Tuhan. Ya. Jadi tidak mungkin. Kalau dikatakan putra Tuhan, ya berarti Tuhan. Di waqalatil Yahudu Uzair ibnullah. Uzair itu putra Tuhan. Waqalatin Nasara Al-Masih ibnu Maryam, dan Nasrani berkata Al-Masih lah yang merupakan putra Allah. Saling mengklaim. Zalika qauluhum. Nah, itu mengatakan itu adalah perkataan mereka bi afwahim, hanya di mulutnya saja. Tidak sampai ke hati nuraninya, akal sehatnya. Karena kalau mereka benar-benar kembali kepada akal sehatnya, tentu tidak mungkin kita bisa menerima bahwa ada hamba Tuhan Rasul Tuhan tiba-tiba menjadi Tuhan pula, ya. Jadi tidak mungkin. Jadi Allah katakan dzalika qauluhum, itu adalah perkataan mereka biafwahim, dengan mulut-mulut mereka saja. Ya, sama dengan orang beriman sebelumnya. Kalau masih ingat surat Al-Maidah 41, itu juga adalah kata-kata biafwahim. Wala tahzabanna ladina, jangan engkau merasa bersedih wahai Muhammad, ya Rasul, la tahzabanna, janganlah engkau bersedih, ya. La tahzan, yang bersedih terhadap bersegeranya sebagian orang untuk menjadi kufur. Alladzina yusari'una fil kufri. Apa sebabnya? Karena mereka itu memang tidak beriman kecuali hanya melalui mulutnya saja. Nah, jadi itu adalah ayat 41 sebelumnya. Jadi sama mulutnya. Jadi itu adalah konsep mulut, artinya apa? Tidak sampai kepada hakikat substansi. Jadi tidak mengakar pada pemikiran yang benar. Itu namanya hanya di mulut saja. Kan mulut bisa mengatakan apa saja, ya. Zalika qauluhum biafwahihim, itu hanya perkataan mulut-mulut mereka saja. Ya, sama dengan sebelumnya, kita lihat lagi di sini. Masih surat Al-Maidah 41. Ya. 41. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, la yazunka alladziina yusari'una fil kufri. Wahai rasul, janganlah engkau bersedih atau dibuat bersedih oleh orang-orang yang yusari'una, bersegera fil kufri, masuk atau kembali lagi pada kekufuran. Minal ladzina, dari kalangan orang-orang yang qalu, tadinya berkata amanna, kami telah beriman. Ternyata pengakuan aman itu hanya bi afwahihim, hanya di mulut-mulut mereka saja. Bi afwahihim walam tu'min qulubuhum, dan tidak sampai di dalam kalbunya. Jadi sama tadi, ya. Sama tadi dengan ayat yang kita bahas di sini. Zalika qauluhum bi afwahihim, itu hanya perkataan di mulut mereka saja. Ya. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka hanya mengcopy paste, mencopas, mengcopy paste. Ya, mengcopy paste saja qaula, perkataan alladzina kafaru min qabl. Orang-orang yang juga kafaru sebelum mereka, jadi hanya memindahkan, mereproduce saja. Qatalahumullah anna yufaku. Kata qatalahumullah, Allah akan membinasakan mereka. Ya, qatalahumullah anna yufakun, kok bagaimana bisa berpaling? Ya, akal pikiran kita tidak bisa menerima itu, tapi mereka buktinya mengimaninya. Kita maju lagi. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh kafaru, kafara itu tertutup hatinya. Ini sudah yang kesekian. Laqad kafara, ya. Alladzina, orang-orang yang qalu berkata, innallaha salisu salasa. Bahwa sungguhnya Allah itu adalah salisu salasa, salah satu dari yang tiga. Kita sebut saya salah satu dari yang tiga karena kalau tiga itu kan kalau satu dibagi tiga itu kan masing-masing sepertiga namanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya lingkaran begini, ya. Kemudian kita bagi tiga,
Nah, kita bagi 3 di sini. Nah, tentu bagi 3-nya nanti begini nih. Ya. Nah, jadi bagi 3. Maka kita sebut dengan ini adalah sepertiga ya. Ini sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. Ini totalnya 1. Nah, bagi mereka Tuhan itu seperti ini, dibagi 3, dibagi 3. Nah, sepertiga pertama namanya salisu. Ya. Salis itu adalah sepertiga. Salisu salasa, sepertiga dari yang 3. Ini kan berarti 1/3 bagi dari yang 3. Ya, jadi ini adalah dia, ini adalah yang kita hasil ini adalah sepertiga. Ya. Daripada yang 3. Yang lain lagi ini lain lagi. Misalnya yang lain adalah Nabi Isa misalnya. Nah, ini. Yang lain di sini adalah ya, arsirannya kita bedakan ya, ini. Kemudian yang lainnya lagi, ya seperti misalnya ini. Nah, jadi sepertiga. Ya. Nah, Allah mengatakan bahwa laqad kafara alladziina qalu, sungguh kafaru, tertutup hatinya, kafirlah orang-orang yang berkata kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dia berkata inna Allah, semuanya Allah itu salisu salasatin. Jadi, salisu salasa. Tuhan itu katanya salisu sepertiga dari yang 3. Kalau mereka ini kan jemaah sekalian, ya sepertiga ini, sepertiga kedua ini, ya. Sepertiga pertama adalah Tuhan Bapa, ya Allah SWT. Sepertiga berikutnya adalah Tuhan Putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertiga berikutnya adalah Ruhul Kudus. Nah, jadi terbagi 3 seperti ini. Dan mereka kalau kita lihat kok 3 dikatakan cuma 1 lingkaran, cuma dibagi 3 kayak gini. Jadi yang mengibaratkan sama dengan segitiga, ini kan sebenarnya segitiga nih. Ya, 3 sisinya. Nah, jadi Al-Quran mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Telah tertutuplah hatinya orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salisu salasa. Salisu sepertiga dari yang 3. Wa ma min ilahin illallah illa ilahun wahid. Padahal tidak ada yang pantas jadi ilah nih. Tidak ada ilah. Ya. Ma min tidak ada ilah. Ilah kecuali ilahun wahid. Jadi tidak ada ilah yang pantas yang masuk akal kecuali ilahun wahidun. Hanya ilahun wahidun. Tuhan yang satu. Tidak ada ilah lain. Kalau ada ilah lain, maka itu hanyalah penyebutan kita saja kepadanya. Dia tidak memiliki hakikat ketuhanan. Yang punya hakikat ketuhanan hanya ilah yang satu, yang tunggal, yang paling tinggi. Yang lain itu adalah justru makhluk. Ya. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada ilah selain daripada ilah yang satu. Wa illam yantahu, dan kalau mereka ancaman, ya, jika mereka tidak berhenti, ya, wa illam yantahu amma yaqulun, dari apa mereka katakan, amma yaqulun, la yamassanna alladziina kafaru, maka pasti Allah akan menimpakan ini. La yamassanna, pasti Allah akan menimpakan kepada alladziina kafaru tadi, dari kalangan mereka, azabun alim, azab yang pedih. Ya. Jadi Allah mengatakan kalau mereka tidak berhenti, wa illam yantahu, berarti artinya memperbaiki konsep ketuhanannya. Wa illam yantahu, kalau mereka tidak berhenti, amma yaqulun, atas apa mereka katakan, la yamassana, pasti mereka akan terkena alladzina kafaru, orang kafir tersebut, adzabun alim. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa menghadapi orang-orang yang seperti ini, kita tidak boleh larut, apalagi berpihak kepada mereka, tetapi kita tetap juga istiqamah pada jalan kita yang benar. Kita lihat di sini. Surat An-Nisa. Nah, ketika mengangkat bahwa Tuhan Allah itu adalah salah satu dari yang 3, salisu salasatin, maka itu sebenarnya nama gulu. Pernah kita bicara tentang gulu. Ini kita angkat kembali surat An-Nisa. Ayat 171 ini gulu. Ya. Gulu itu bersifat ekstrim. Melampaui batas. Ya. Gulu itu adalah berlebih-lebihan. Ya. Tidak kembali kepada aslinya lagi. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab.
La taglu, janganlah kalian gulu. Ya. Fi dinikum, dalam beragama. Adanya larangan la taglu fi dinikum menunjukkan ada orang yang gulu dalam beragama. Ya, kenapa berlebihan? Karena sebetulnya bukan agama dianggap sebagai agama. Kebudayaan tetapi dianggap sebagai agama. Maka harusnya sih kebudayaan tetap kita anggap sebagai kebudayaan, ya agama tetap agama. Ya. Jadi ada yang kebudayaan, culture, dan ada yang agama. Salat 5 waktu itu adalah agama. Ya. Saya menggunakan jubah dan baju jas misalnya di Eropa itu namanya culture. Ya. Pada saat menutup aurat. Orang di Timur Tengah makan gandum misalnya, atau makan roti, kita di sini makan nasi dan kuah, itu adalah kultur. Ya. Jadi ya alal kitab bila tablu fi dinikum. Wala taqulu, dan janganlah kalian janganlah kalian mengatakan Allah atas nama Allah illal haq, kecuali kebenaran. Jadi kalau berkata-kata jangan dipelintir. Ya ahlal kitab, dipanggil secara khusus ahli kitab. Wahai ahli kitab, la taqulu, kamu jangan gulu, jangan ekstrim, jangan berbuat melampaui batas. Fi dinikum, dalam beragama. Jadi beragama artinya apa? Moderat. Beragama itu seperti dikatakan dalam surat Al-Baqarah, wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Umat wasata. Ya. Kalau sudah lebih dari itu berarti gulu namanya. Jadi gulu kalau artikan itu. Ya, kalau kita artikan, ya katakanlah ini adalah, ya. Nah, dia kita bikin di sini. Nah, kalau kita berada di tengah-tengah sini, ya. Nah ini namanya moderat. Ya, kita ada di sini nih. Kita berdiri di sini. Ya. Nah kalau di sini namanya ekstrim kanan. Di sini kalau ke kanan sini, ya, ini, ya, ekstrim. Ya, ke kiri juga di sini ekstrim. Ya. Jadi agama itu tidak ke kiri, tidak ke kanan. Ya. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Agama itu. Gimana di tengah-tengah? Ketika dia gulu, bisa gulunya ke kiri, bisa ke kanan. Kalau yang namanya moderat itu, umat tawasatan di tengah-tengah sini. Ya, atau pembahasan kita kemarin, muqtasidatun. Jadi adalah bersifat muqtasidatun, pertengahan. Nah, jadi dia harus di tengah-tengah sini. Jadi beragama di sini, Pak sekalian. Ya, ada orang yang dalam beragama ekstrim sekali. Meninggalkan keluarganya berbulan-bulan pergi. Nah, itu ekstrim. Ya. Kenapa? Karena agama seakan-akan ya meninggalkan keluarga. Padahal keluarga itu adalah merupakan amanat Tuhan kepada kita sebagai orang beriman. Begitu kalau dia ke sini, ya ekstrim juga. Jadi tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Ya. Jadi kita artikan tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Ya. Dia berada di tengah-tengah sini. Jadi ya alal kitab la tablu fi dinikum. Jangan kalian gulu dalam beragama. Jadi Bapak sekalian, kalau ada orang yang misalnya sekali jarang sholat, nah itu gulu juga. Karena kenapa? Dia tidak menganggap penting sholat. Ya, itu namanya gulu juga. Sedangkan sebaliknya, kalau ada orang yang cuma sholat saya di masjid, meninggalkan keluarganya, nah itu gulu juga namanya. Itu gulu. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan Nabi seperti itu. Ya. Jadi la taglu fi dinikum, janganlah kalian gulu dalam agama kalian. Wala taqulu Allah, dan jangan kamu mengatakan atas nama Allah illa haq, kecuali kebenaran. Nah, baru kemudian pernyataan Tuhan keluar. Statement Tuhan keluar. Innama, bahwasanya Al-Masih Isa bin Maryam, Al-Masih Isa bin Maryam itu, putra Maryam itu adalah Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Wa kalimatu, dan kalimatnya. Dia Rasul Allah dan kalimatnya, bukan anaknya, bukan putranya, tapi Rasulullah wa kalimatu. Kenapa disuruh Rasulullah? Karena ditugaskan untuk menyampaikan ajaran Tuhan kepada manusia. Kenapa disuruh kalimatu? Karena dia terlahir hanya dengan kalimat kun fayakun. Kalimat Tuhan. Alqaha ila Maryam. Kalimat itu diberikan kepada Maryam. Alqaha, haknya kembali kepada kalimat. Kalimat tersebut Allah berikan kepada Maryam, pada Bunda Maryam.
Wa ruh minhu, dan juga ada ruh daripadanya. Jadi ini ada 3 di sini, Allah, ya. Kemudian Al-Masih tadi, dan kemudian ruh, ya. Jadi Al-Masih di sini, Al-Masih Isa bin Maryam, kemudian Allah, dan kemudian ruh, 3 macam di sini. Ya. Dan 3-tiganya tidak bisa disetarakan. Tidak bisa dikatakan ruh itu adalah sepertiga dari yang 3, daripada yang 1 tadi. Begitu juga tidak bisa kita katakan Isa putra Maryam juga sepertiga. Tuhan juga sepertiga. Jadi Allah sepertiga, Isa sepertiga, ruh sepertiga, tidak seperti itu. Ini 3 hal yang berbeda. Isa adalah makhluk Tuhan, lahir dari Maryam, yang Allah letakkan dalam rahimnya Maryam melalui tiupan ruhnya. Sedangkan Allah adalah zat yang maha tinggi, yang paling sempurna, yang wujudnya tunggal, sifatnya juga tunggal. Yang karena sedemikian sederhananya zatnya, hakikat dirinya, maka kemudian bisa mencakup segala-galanya. Wasiat kullasyai. Alqaha ila Maryam, dia memberikannya kepada Maryam, wa ruh minhu, dan ruh daripadanya. Fa aminu billah, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi Allah tetap Allah, Rasul ya Rasul, jangan disamakan Rasul dengan Tuhan. Wala taqulu, dan janganlah kau mengatakan salah satu, dan janganlah mengatakan buat Tuhan itu 3. Ya. La taqulu salah satu. Intahu khair lakum. Tapi coba lihat, Allah itu memberi kesempatan kepada hambanya untuk berubah. Sampai Tuhan mengatakan intahu khair lakum. Kalau mereka berhenti dengan doktrin seperti itu, ya itu lebih baik bagi mereka. Jadi kalau mereka berhenti, lebih baik bagi mereka. Ayat ini menjelaskan juga kepada kita bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan buruk, kalau dia sudah berhenti, maka itu lebih baik bagi mereka. Innamallahu ilahun wahidun. Hanya saja Allah itu adalah ilah yang satu. Jadi Allah, Tuhan itu Tuhan yang satu. Nggak bisa lebih dari satu. Subhanahu, maha suci Allah, an yakuna lahu walad. Kalau dikatakan Tuhan punya anak. Jadi maha suci Allah. Artinya tidak mungkin Tuhan melakukan itu. Kenapa? Karena kalau Allah ingin sesuatu, cuma katakan kun fayakun, tidak perlu punya anak. Kalau dia punya anak, lahirnya melalui siapa? Melalui tadi Maryam. Nah, kalau begitu, Maryam adalah istrinya Tuhan. Nah, kan jadi kacau jadinya. Ya. Jadi subhanahu ayyakuna lahu waladun. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi lahu ma fis samawati wa fil ardh. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan ada di bumi. Karena kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi, maka tidak perlu dia melalui rahim wanita suci kalau dia ingin menciptakan sesuatu. Ya, kecuali kalau manusia. Tapi ingat, manusia namanya. Karena begitu manusia keluar dari rahim perempuan, berarti adalah dari darah daging perempuan itu. Walaupun nanti hasilnya laki atau perempuan, beda. Ya. Tapi hakikatnya adalah berasal dari perempuan itu. Ya. Makanya pembahasan sebelumnya bahwa keduanya itu makan makanan. Jadi lahu ma fis samawati wa fil ardh. Kepunyaan Allah lah di langit dan di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakilnya. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Ya. Sekarang kita maju lagi. Ini sampai kita lihat, ini adalah bentuk keyakinan saudara-saudara kita Nasrani bahwa Nabi Isa itu disalib untuk menebus dosa manusia. Ya. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna. Kenapa mereka tidak bertobat kepada Allah? Maksudnya berhenti dari konsep seperti itu. Afala yatubuna ila Allah. Kenapa mereka tidak bertobat kepada Allah? Wa yastaghfirunahu, dan istighfar kepadanya. Wa yastaghfirunahu. Ya. Kenapa mereka tidak bertobat? Ya, artinya bertobat itu berhenti dari konsep seperti itu karena susah diterima. Ya. Seperti tadi contohnya di sini. Ya. Nah, memahami ini paling berat ya mas kalian. Ya. Memahami ini adalah paling berat. Ya, memahami ini. Tuhan Allah di sini, Tuhan Putra di sini, kemudian Roh Kudus di sini. Hakikatnya satu tapi 3. Ya. Yang namanya hakikatnya satu ya satu. Jadi saya katakan hakikatnya satu tapi 3. Coba kalau kita katakan satu tapi 3, kan membingungkan.
Nah, terus kalau misalnya 3 seperti ini, berarti ini membatasi ini kan? Ini membatasi ini kan? Ini saja dari sisi gambar geometrinya saya sudah bisa kita lihat ini karena membatasi. Coba kalau misalnya kita tidak kasih gambar apa garis-garis ini kan tidak ada batasan. Makanya hanya satu saja dan tidak bisa kita katakan ini sepertiga. Ya. Ya kalau kita hilangkan ini yang di tengah, ya, katakan misalnya kita hilangkan yang di tengah. Ya. Kita hilangkan yang di tengah. Nah, nggak bisa nggak ada lagi maknanya sepertiga di sini. Nah, nggak ada sepertiga di sini, nggak ada sepertiga di sini. Kenapa? Ya karena tidak ada batasannya. Nah, nanti sepertiga bermakna kalau dikembalikan lagi seperti ini. Nah, ini dia. Baru lagi. Jadi batasan ini ke sini sepertiga namanya. Jadi kan terbatas namanya. Jadi ini dari sini, ya ini ke sini, muter ke sini. Nah, ini sepertiga namanya ini. Ya. Batasannya ini. Ya. Jadi ya dibatasi sini nih. Ya, coba kita lihat. Dari sisi geometris saja. Sudah seperti itu. Ya. Yang kedua ini juga batasi juga di sini nih. Ya. Ini, sini, ya, batas sini. Ya. Nah, bertiga juga. Jadi ini ya kita lihat dibatasi di sini. Ya. Dan yang terakhir lagi adalah batasi di sini. Sepertiga di sini, 3 di sini nih. Ya, ini. Jadi dibatasi di sini. Ya. Nah, iya. Barulah berlaku sepertiga. Jadi ini batasannya masih nggak ada batasan. Nah, kalau masing-masing terbatas ya bukan Tuhan. Ya, apalagi kalau Allah di sini tiba-tiba dibatasi oleh ini, Karena namanya gambar-gambar geometri seperti ini yang membatasi, sehingga ada pembagian sepertiga. Ya. Nah, maka oleh sebab itulah, kenapa mereka tidak berhenti dari situ? Afala yatubuna ila Allah. Setelah dia bertaubat, Allah terima taubatnya dengan istighfar kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Allah menyiapkan dirinya, menyebut dirinya sebagai Ghafurur Rahim. Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak perlu berputus asa kalau sudah terlanjur melakukan kesalahan. Kita lihat lagi di sini satu. Nah, Allah mengatakan di surat Al-Furqan ayat 71. Ya, karena Allah tadi minta kenapa tidak bertobat, Allah mengatakan waman taba. Siapa yang bertobat, wa amila shalihan dan beramal saleh, fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Maka sungguhnya orang yang bertaubat seperti ini, yaitu taubat dan amal saleh, baru dikatakan yatubu ila Allah, bertobat kepada Allah mataba dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi taubat dikatakan taubat yang sebenar-benarnya, yang sesungguhnya apabila dia bertobat lalu kemudian beramal saleh. Jadi harus taba wa amila shalihan. Baru dikatakan yatubu ilallahi mataba. Ya, jadi tempat lain dikatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Mirip. Ya. Kita masuk pada ayat terakhir. Mal Masihu bin Maryam illa rasul. Jadi tiadalah. Ini adalah menolak, tiadalah, ya, baru illa di sini. Tiadalah kecuali. Tiadalah Isa ibnu Maryam atau Al-Masih ibnu Maryam itu kecuali dia adalah rasul. Jadi dia adalah rasul seperti rasul-rasul yang lain. Dikatakan kada khalat min qabli rusul. Dan dia bukan rasul pertama karena sudah berlalu sebelumnya rasul-rasul juga. Kada khalat min qabli rusul. Ya, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Wa ummu dan ibunya adalah siddiqah, ya, orang yang suci, orang benar. Kata siddiqah itu bisa diartikan suci juga. Kenapa? Tidak ada kesalahannya, selalu berkata benar, kan suci namanya. Ya. Jadi wa ummu dan ibunya itu adalah siddiqah, adalah seorang yang selalu berkata benar. Jadi artinya apa? Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak berhubungan dengan siapa-siapa, ya benar. Ya, dan memang tidak pernah ketahuan sebelumnya Maryam itu pernah berdusta, berbohong, ngeles dan sebagainya. Jadi Maryam walaupun masih muda tapi tidak pernah kedengaran akal bulusnya. Dia selalu benar. Dan karenanya tidak ada alasan untuk
tidak percaya kepadanya ketika dia mengatakan dia tidak berhubungan dengan laki-laki manapun. Jadi katakan siddiqah. Ya. Kana yakulani ta'am. Nah, kedua-duanya juga makan. Kana keduanya ini. Kata kana di sini. Kana di sini pakai mat di sini ya, pakai mat. Pakai mat ya. Artinya dua. Kana adalah keduanya, yaitu Isa dan ibunya, yaitu Al-Masih dan ibunya. Umum. Keduanya apa? Yakulani ta'am. Keduanya makan makanan. Apa maknanya kalau dia keduanya makan makanan? Ya berarti tergantung kepada makhluk. Ya, ingat jemaah sekalian. Makhluk kita kan makhluk ini saling bergantung satu sama lain. Saling membutuhkan. Sesama makhluk itu membentuk sebuah ekosistem namanya. Ekosistem kehidupan, saling mata rantai kehidupan. Seperti kita misalnya, bagaimanapun hebatnya kita ya, kita tidak bisa tanpa padi, tanpa gandum, tanpa ikan, tanpa sapi, tanpa kambing, tanpa daun-daun untuk kita buat sayur, ya, tanpa buah-buahan, dan semua itu kan makhluk. Ya, itu adalah makhluk, tumbuh-tumbuhan ataupun hewan-hewan. Jadi artinya apa? Ketika kita secara biologis bergantung kepada makhluk juga, ya berarti bukan Tuhan. Karena yang kita makan itu kan adalah makhluk. Ya. Kenapa dia makan? Ya karena lapar. Kalau tidak makan, dia akan mati juga. Maka dia makan. Seandainya mujizatnya dia tidak perlu makan, tentu dia tidak pernah makan. Tetapi selalu makan dan disaksikan oleh orang pada saat itu bahwa Nabi Isa dan ibunya makan, menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan. Kenapa? Keberadaannya sebagai manusia, sebagai ibu, Maryam, sebagai anak Nabi Isa, yaitu harus mensuplai dirinya dengan makanan. Ya. Ketika mensuplai dirinya dengan makanan, artinya bahwa ya, daya tahannya tergantung kepada makanan. Nah, ketika daya tahannya tergantung kepada makanan, atas dasar apa kita menyebut dia sebagai Tuhan tadi? Walaupun salah satu dari yang tiga. Unzur, perhatikanlah. Kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatikan, maksudnya bagaimana Tuhan membangun logika, susunan berpikir, penalaran. Jadi kata-kata unzur itu bagaimana Tuhan menjelaskan persoalan ini dengan sangat-sangat masuk akal. Ya. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka, kepada orang-orang Nasrani, al-ayat, ayat-ayat tersebut. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah melalui tadi argumen-argumen ini. Ya. Summanzur anna yufakun. Tetapi perhatikan juga, kok bisa mereka berpaling dari kebenaran? Ya. Kok bisa mereka tiba-tiba yufakun, berpaling daripada kebenaran, padahal kebenaran itu terang benderang. Dan mengatakan Nabi Isa itu sebagai putra Tuhan adalah jelas kekeliruan berpikir yang serius. Nah, tetapi tetap saja, summanzur, perhatikan, anna yufakun. Nah, Bapak yang sangat berbahagia, pembahasan-pembahasan kita mudah-mudahan menginspirasi kita bahwa agama, terutama Islam, itu selalu sejalan dengan akal sehat. Terakhir kita cari perbandingannya surat Maryam, ayat 36. Allah firman, wa inna allaha rabbi wa rabbukum. Sungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya. Jadi wa inna Allah, sungguhnya Allah itu Rabbi, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini kata Nabi Isa ini kan ceritanya Nabi Isa ini. Lanjut dari atas, ini kan surah Maryam. Maryam tadi ibunya Nabi Isa. Ini ayat 30 ketika Nabi Isa berbicara. Jadi ini sambungannya ke bawah. Jadi Nabi Isa berbicara. Ya. Ketika dia berbicara, tiba-tiba mengatakan, Anal haq, saya adalah Abdullah. Ini Abdullah. Wa inna Allah, dan sungguhnya Allah, Rabbi, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Allah itu bukan ayahku. Dia tidak mengatakan inna Allah abi, tapi inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Sungguhnya Allah itu adalah Tuhanku, Rabbku dan Rabb kalian, Tuhan kalian. Karena Allah itu adalah Tuhanku, maka fa'buduhu, sembahlah dia, Allah. Bukan sembahlah aku. Tidak pernah Nabi mengatakan fa'buduni. Ada kata fa'buduni dalam Al-Quran, tapi Allah berfirman, bukan Nabi. Ya. Jadi kalau Nabi tidak mungkin mengatakan fa'buduni. Selalu yang katakan fa'buduhu, sembahlah Allah. Karena menyembah Allah yang tunggal yang esa itulah hada siratul mustaqim, jalan yang lurus.
Jadi ketika kita tidak memperlakukan lagi Allah sebagai satu kesatuan, sebagai tunggal, dan tidak menyembahnya sebagai yang tunggal, maka itu bukan jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah ketika kita memahami bahwa hanya satu Tuhan dan tidak ada yang lain selain dirinya, baik sebagai mitranya, partnernya, ataupun sahabatnya. Yang ada selain dirinya adalah makhluknya. Makhluknya paling tinggi nilainya di sisinya adalah manusia, dan manusia bertingkat-tingkat lagi. Yang paling tinggi adalah para manusia suci, insan kamil, para nabi, rasul, dan imam. Dan itulah hada siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini mengingatkan kita semuanya pentingnya untuk terus belajar agar kita selalu berada di jalan yang lurus. Karena kalau kita meninggal dalam keadaan keluar dari jalan yang lurus, tentu kita sangat bersedih, prihatin, dan sia-sia amalnya nanti di akhirat. Oleh sebab itulah kita berlindung dari keadaan seperti ini. Baiklah jemaah sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Itulah pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Surat Al-Maidah 71 sampai 75. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan, dan kalau benar itu dari Allah. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kembali pada sambungan soalan saya ayat 67, Ustaz. Adakah kata bahawa innallaha la yahdi qaumal kafirin? Maka bolehkah saya konklusikan kepada 3 soalan-soalan saya yang terdahulu itu, termasuk hari ini, bahawa gambaran cerita ini ja'ilun khalifah fil ardh, kemudian diikuti dengan iblis protes dan berikrar untuk rosakkan plan tersebut. Kemudian janji Allah yang masih belum terjadi pada Nabi Ibrahim untuk mengangkat keturunannya yang suci tadi untuk meneruskan tugasan imam lepas Rasulullah SAW wafat, terjadi pada ayat 67. Dihadirkan sampaikan 3 hari pun Rasulullah sanggup tunggu untuk terlaksana ayat ni. Dan ini penting kerana surah Al-Maidah ni Ustaz katakan surah terakhir. Rasulullah tak ada patah balik untuk dapat menceritakan, mengkomplitkan janji-janji Allah tadi, kecuali itulah hari tersebut. Dan signifikan labbaik Allahumma labbaik yang terjadi di haji tadi ditajalikan pada hari Ghadir Qum tadi. Maka ayat innallaha la yahdi qaumal kafirin, barang siapa yang Allah dah warning pun masih tak mau terima hal ini, walaupun Muslim tapi tergolong kafir, dan mereka tidak akan diberi petunjuk tentang siapa sebenarnya Al-Mahdi yang bakal muncul depan mata sekalipun. Beri teguran dan pencerahan, Ustaz. Barakallahu fiikum. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, Tuhan itu sebelum menciptakan segala-galanya sudah ada semuanya, atau ilmunya itu di sisi Tuhan, namanya di Lauhul Mahfuz. Dan kalau kita lihat, seandainya bisa kita lihat apa yang ada di Lauhul Mahfuz itu, sebetulnya bisa disingkatkan dengan satu kata, yaitu perencanaan, planning. Jadi planningnya Tuhan atau plan-nya Tuhan untuk menciptakan alam semesta dari mana awalnya dan di mana akhirnya. Jadi di mana awalnya dan di mana akhirnya. Kata-kata di mana awalnya termasuk mulai terbentuknya alam semesta, di mana akhirnya termasuk ketika kemudian manusia sudah mulai akan binasa di muka bumi ini. Jadi di mana awalnya dan di mana akhirnya. Bidaya dan nihayanya sudah ditentukan. Jadi bidaya dan nihayanya sudah ditentukan. Ya, itu namanya kita sebut dengan planning, perencanaan Tuhan. Seperti mana kalau kita mau bikin bisnis, itu sebelum kita bikin bisnis, kalau orang yang berpengalaman tentu tidak asal berbuat bisnis, tapi ada namanya business plan. Ya, planning bisnisnya seperti apa? Ya, apa yang harus bisnisnya, pendanaannya, di mana mulai startnya, pasarnya seperti apa, dan seterusnya. Itu namanya business plan. Semuanya harus ada. Ya, dan seandainya terjadi misalnya kerugian, bagaimana cara mengatasinya, dan seterusnya. Itu pokoknya namanya business plan lengkap. Nah, Tuhan juga kurang lebih kita katakan seperti itu. Tapi ingat,
bukan Tuhan mencontek manusia, justru manusia lah yang telah tersimpan pada dirinya selalu ada keinginan untuk merencanakan sesuatu. Karena itu muncul dari akal sehat manusia. Nah, maka Tuhan pun begitu. Maka Tuhan menceritakan bahwa sebelum alam semesta tercipta, Allah memanggil dulu seluruh makhluk. Ya, sebelum alam semesta ini. Sudah ada makhluk sebelum alam semesta. Dipanggil, "Pemata saya akan menciptakan khalifah di muka bumi." Artinya apa? Saya akan menciptakan alam semesta, dan di alam semesta nanti itu ada satu planetnya bernama bumi. Dan di bumi itulah letaknya khalifah tersebut. Nah, kemudian jemaah sekalian berbahagia, karena Tuhan sudah menyampaikan rencana ini, maka iblis yang kemudian nanti tidak mau sujud, kita singkat cerita, lalu kemudian mencoba mengacaukan, ya ibaratnya begitulah, mencoba mengacaukan rencana Tuhan. Ya. Apa yang dikacaukan? Yaitu agar continuity tidak terjadi. Karena kontinuitas itulah menyebabkan orang selalu mengingat ke belakang dan selalu mengetahui apakah yang sekarang ini benar sebagai penerus atau bukan. Contohnya Pak sekalian, kalau Bapak Ibu biasa melihat tim SAR penyelamat di tengah laut atau di gua-gua yang dalam, yang gelap, bagaimana caranya supaya mereka si tim SAR-nya ini tidak tersesat? Ya caranya adalah membentangkan tali biasanya tuh. Talinya dibawa. Ya, jadi nanti kalau keluar dia ikuti tali itu lagi. Ya, jadi nanti ikuti tali itu lagi. Di bawah laut juga begitu, di bawah laut yang dalam misalnya atau kayak yang gelap, kalau dia melakukan pertolongan supaya jangan sampai dia keliru, dia juga tersesat di dalam lautan, ya dia membawa tali di sana. Bahkan biasanya tali itu kalau sudah ketemu dengan objeknya diikatkan dulu supaya nanti selalu kembali memegang tali itu untuk kembali sehingga bisa tertuntun. Tali itu memang menuntun dia kembali ke awal. Nah, hal yang sama terjadi pada agama ini. Harus ada tali. Tali inilah yang kita sebut dengan kontinuitas. Tali inilah yang disebut dengan dalam bahasa Al-Quran habl. Hablullah, hablum minallah. Apa namanya? Tali Allah. Dalam Al-Quran dikatakan wa tasimu bihablillahi. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah. Wa tasimu bihablillahi. Jami'ah semuanya. Wala tafarraqu, jangan keluar. Jadi tali itu harus dipegang. Jangan ada yang lepas dari tali itu. Karena kalau lepas dari tali itu, dia nanti akan tersesat. Jadi bayangkanlah Bapak sekalian, kita masuk dalam gua. Guanya vertikal, tapi penuh dengan air misalnya. Dan kita kemudian menyelam di dalam gua itu mencari korban. Ya. Dan di dalam gua itu banyak cabang-cabangnya, banyak persimpangan-persimpangan. Nah, supaya kita tidak tersesat, tali itu dibentangkan dari luar dari mulut gua sampai ke bawah ke dalam, sampai kepada objek yang kita ingin selamatkan. Diikat di sana, nanti kalau kita kembali melewati tali itu lagi, kalau kita masuk memegang tali itu lagi. Nah, begitulah juga dengan ini. Nah, tetapi sayangnya iblis berusaha memutuskan tali itu. Nah, maka disinilah dikatakan wallahu ya'simuka minan nas. Karena ada orang-orang tertentu yang dipengaruhi iblis supaya tali ini jangan sampai berlanjut, tapi putus sampai pada Nabi Muhammad saja. Nah, makanya Allah menjamin, tidak, wahai Muhammad, memang ada yang ingin agar itu tidak berlanjut, terputus pada diri kamu, tetapi saya, kata Allah, menjaga kamu, melihara kamu daripada orang-orang yang telah dikuasai oleh hasrat-hasrat atau agenda-agenda iblis itu. Dan orang yang seperti itu adalah namanya menolak. Menolak apa? Menolak hablullah tadinya. Jadi dengan demikian jelas sekalian berbahagia, Al-Quran sih sebetulnya sederhana, mengajarkan kita tentang habl itu. Supaya dalam kehidupan kita ini jangan sampai berlepas tangan dari habl tersebut. Karena begitu kita berlepas tangan, kita akan tersesat, kita akan terseret arus, dan kita kemudian kehilangan pedoman dan tempat kemana kita harus pergi.
Dan yang terjadi adalah chaos dalam kehidupan ini. Berikutnya lagi adalah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kamal. Ustaz, syirik yang dijelaskan dalam Quran itu amat jelas Ustaz. Apakah ada kan syirik istilah syirik besar dan syirik kecil Ustaz? Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Afwan. Jadi jemaah sekalian, syirik kalau biasanya dalam ilmu tasawuf atau ilmu irfan biasanya bukan dibagi dua besar atau kecilnya, tapi dibagi atas yang nampak dan yang tidak nampak. Namanya syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali itu yang nampak, syirik zohir, dan syirik khafi yang tersembunyi. Syirik jali atau syirik zohir itu seperti menyembah pohon-pohon, menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung. Itu namanya syirik jali atau syirik zohir. Tapi yang namanya syirik khafi yang tersembunyi dalam jiwa kita, terkadang kita tidak mengetahui sendiri, kita sendiri tidak mengetahuinya. Nah, itu yang disebut dengan syirik yang tersembunyi, tapi berbahaya. Misalnya kita lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah. Nah, itu syirik khafi. Kita misalnya memperturutkan keinginan hawa nafsu kita. Itu adalah syirik khafi. Jadi mungkin inilah yang dimaksud tadi Pak Kamal dengan syirik kecil. Tapi kalau syirik kecil sebetulnya kurang begitu tepat, karena syirik itu tidak istilah kecil dan besar. Pokoknya syirik besar kecil sama saja, syirik namanya. Nah, yang ada adalah nampak dan tidak nampak. Ya, nampak tadi seperti penyembah patung-patung, penyembah berhala-berhala di Ka'bah, itu nampak. Tapi yang ada dalam diri kita itu adalah tidak nampak, karena menyembah hawa nafsu juga adalah syirik, kata Tuhan. Coba kita lihat di dalam surat Al-Furqan di sini ya. Surat yang ke-25. Ya, ayatnya 43. Surat Al-Furqan ayat 43. Al-Furqan surat 25 ayat 43. Allah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Apakah engkau telah melihat orang yang menjadikan ilahnya adalah hawa nafsunya? Jadi hawa nafsunya sebagai ilahnya. Ya. Jadi kata hawa nafsu sebagai ilahnya kan berarti syirik, karena ilahnya dua, Allah dan hawa nafsunya. Ya. Jadi ada orang seperti ini, dan ini dikatakan dalam Al-Quran dalam dua ayat ya. Kita juga bisa temukan di dalam surat 45 ya. Mirip ini. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Ya, dan Allah katakan wa adallahu Allahu ala ilmin. Jadi ini mirip sekali ayatnya. Ini juga tadi. Tadi ini. 25 ini. Kalau ini ara'aita, kalau al-jaziyah afara'aita, tapi isinya sama. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Ini surat al-jaziyah surat 45 ayat 23. Afara'aita. Tapi kalau surat Al-Furqan tadi di sini, ya ini ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Nah, jadi ada orang yang menyembah hawa nafsunya, dan itu pun adalah syirik. Cuma tidak kelihatan, yang tahu hanya yang bersangkutan, bahkan yang bersangkutan pun terkadang lalai, abai, bahwa sebetulnya dia telah syirik kepada Allah dengan memperturutkan hawa nafsunya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Assalamualaikum ya Ustaz. Syukur.